Jadi ingat semua itu, mulai di jalan, telanjang bulat, ingat semua. Cuman kita tidak bisa mengontrol diri kita. Emosi ya. Seperti misal dengar suara untuk melakukan ini dan itu. Makanya kita bergerak. Oke guys, jadi ini dengan Bapak siapa maaf? Mahendra. Bapak Mahendra. Bapak Mahendra ini tiba di sini tahun berapa? 2019 ya. Dengan kondisi katanya diantar sama polisi, ya, telanjang bulat, mereka tambang dan mengganggu warga ya katanya. Ya, bawa bambu runcing. Oh, bawa bambu runcing nggak mau gitu. Terus di sini totalnya udah berapa tahun? 1 tahun lebih. Alhamdulillah banget ya. Terus kondisinya pada saat sampai pemulihan itu berapa lama mas? Saya termasuk pasien tercepat di sini. 1 hari langsung normal. Oh alhamdulillah. Iya. Ya Allah, aku merinding. Sumpah aku merinding. Udah kelihatan udah bisa megang gitar. Oh, ya? Minggunya juga udah bisa pegang komputer lagi. Ternyata dia juga punya blog pribadi. Oh ini yang dibilang Ya, bikin YouTube ya? bikinin Bikinin YouTube buat bapak. Ya. Ya Allah, alhamdulillah banget. Dulu kuliah? Oh enggak juga. SMP mana? Oh SMP. Oh alhamdulillah. Berarti otodidak ya? Kerja di warnet. Oh kerja di warnet. Ya Allah guys, luar biasa. Ya Allah, aku merinding tuh. Aku sampai nggak bisa berkata-kata untuk jadi motivasi untuk para keluarga yang mungkin ada keluarganya yang ODGJ apa tuh mas kira-kira? Ya menurut saya sih kadangkala permasalahan utama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri. Bahwa merasa tidak sakit. Kan penyakit seperti ini tidak merasakan seperti adanya gangguan di tubuh, misal seperti sakit gigi, rasa sakit gigi, sakit perut gitu. Jadi tidak ada yang dirasakan kecuali keanehan perilaku kan. Iya. Jadi yang harus disadari bahwa kita sakit dan harus minum obat itu yang biasanya susah. Jadi harus kesadaran dari diri sendiri ya? Iya. Kalau pesan untuk dari keluarga ODGJ yang mungkin memperlakukan orang tersebut dengan tidak layak itu gimana? Kan ada sebagian orang yang mungkin keluarganya ODGJ tapi jadi gimana gitu. Iya, karena kebingungan keluarga ya. Karena Keluarga ketidaktahuan ya? bingung, tidak tahu, akhirnya dipasung begitu ya. Iya. Karena di negara berkembang memang seperti itu biasanya. Beda di negara maju. Jadi saya rasa ya makanya harus disosialisasikan. Harusnya dukungan keluarga itu penting banget ya. Iya. Untuk mendukung, untuk ayo semangat sehat gitu bareng-bareng. Iya, benar. Dukungan keluarga penting sekali. Penting sekali ya. Kadangkala karena keluarga sudah kebingungan atau karena traumatik, bahkan ada yang istilahnya dibuang oleh Iya, keluarga benar-benar, kan? iya. Seperti itu. Dan saya harap itu tidak terjadi. Karena jika itu terjadi justru pukulan besar baginya. Psikologisnya semakin Malah tambah hancur ya. hancur karena merasa terbuang itu tadi, tersisa. Jadi sampai sekarang mas masih konsumsi obat? Harus seumur hidup. Oh iya, seumur hidup. Berarti guys, buat yang nanya sama aku, sering banget aku terima DM atau komen ODGJ itu bisa sembuh apa enggak? Dia levelnya bisa, dosisnya bisa berkurang ya, tapi harus konsumsi obat seumur hidup gitu. Itu dari dokter pun semuanya pasti bilang seperti itu. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa ya mas ya. Minum obat seumur hidup juga Iya, sama kan ya. sama Kalau aja, penyakit vitamin ya. penyakit gula juga sama. Obat darah tinggi juga sama. Bener-bener. Jantung juga sama. Kalau sampai bilang apa merasa kasihan sama si Mas Mahendra, kasihannya Mas Mahendra minum obat seumur hidup nanti ke apa? Ketergantungan obat. Berarti itu tidak adil terhadap diagnosa dong. Iya. Jadi mas keluarga semua di Surabaya? Di Surabaya. Oh, sampai sekarang komunikasi sama keluarga? Sama istri sih biasanya. Oh, mas punten maaf banget aku mau Iya. tanya, mas bisa seperti itu karena apa ya gitu?
kan banyak juga nih yang penasaran kenapa awalnya kan depresi dulu ya, depresi, stres gitu. Banyak faktor sih. Kalau Banyak di saya pribadi kemungkinan besar depresi. Karena narkoba pun bisa memicu timbulnya skizofrenia. Oh gitu. Mabuk-mabukan berlebih. Orang minum alkohol atau sedang konsumsi narkoba itu sama seperti orang yang terkena skizofrenia. Jumlah dopaminnya sama. Itu yang membuat akhirnya perubahan sikap, karakter atau segala macam, gangguan proses berpikir juga. Luar biasa nih pelajaran juga buat aku, tambah pengetahuan juga dari masnya. Bisa sih. Luar biasa Bapak. Seneng banget aku bisa kenal dan datang ke sini untuk silaturahmi, bisa kenal sama Bapak, sama apa Akang. Saya Ingat semua. Iya, karena penyakit ini kan tidak merusak ingatan, daya ingat. Jadi ingat semua itu, mulai di jalan, telanjang bulat, ingat semua. Cuman kita tidak bisa mengontrol diri kita, emosi ya. seperti misal dengar suara untuk melakukan ini dan itu, makanya kita bergerak sesuai perintah suara tadi, dan kita tidak bisa mengontrol seperti itu. Boleh saya tambah bahwa diagnosa skizofrenia itu yang harus kita ketahui sebagai support untuk semuanya, tidak merusak IQ atau IQ kecerdasan. Yang tadinya IQ-nya 120 ya, parah 10 tahun sakit, pas sembuh 120. Itu satu. Yang kedua, memori. Separah apapun dia, ketika sembuh dia ingat ada perlakuan dari Mas Puji. Dulu Mas Puji pernah melempar saya, dia ingat. Memorinya kadang-kadang jauh lebih istimewa daripada kita yang merasa tidak apa-apa. Sangat-sangat sensitif. Jadi bersyukurlah bagi orang dengan diagnosa skizofrenia jika dibandingkan dengan orang yang ginjalnya hancur, gagal ginjal, atau gula, atau jantung. Mereka off obat mati. Skizo enggak. Hanya merepotkan dirinya, orang dekatnya, dan orang sekitar. Cuma merepotkan. Pak, maaf saya mau tanya, kalau menurut Bapak ya, gimana kalau misalnya ada yayasan atau siapapun itu ya Pak, yang menangani pasien itu ketika pada saat dia lagi kumat atau dia lagi naik gitu Pak, itu dengan cara kekasaran, apa Bapak setuju? Tidak. Tidak. Tetap mereka harus dipeluk. Benar. Dipeluk, kemudian dikontrol dan dikonsultasikan ke psikiater untuk mendapat obat tambahan, obat ekstra. Makanya satu lagi yang perlu diketahui juga sama Mbak, di sini itu kami tidak ada perawat murni, tidak ada. Di sini itu adalah kakak ngurus adek, seperti Mas Mahendra ini yang sudah baik, yang sudah sembuh, jadi ngurus adeknya yang masih belum pulih. Nah, segimanapun dia ngamuk, segimanapun dia kasar, pas lagi onnya, sama kakaknya dipeluk, karena kakaknya itu tahu bahwa saya juga dulu merasakan pas lagi on itu kayak gitu. Di sini rata-rata begitu, rata-rata jadi kakaknya ngurus adik semua. Yang pure di sini itu siapa ya? Itu juga sama. Itu juga sama Lendi. Semua pernah punya riwayat. Ini maaf dengan Mas siapa? Nama saya Lendi Sopiandi, Kak. Oke, ini pasien. Tanya aja. Saya Pasien, ini kita sebutannya apa sih? Kalau di sini? PM di sini. PM. Penerima manfaat. Oh, penerima manfaat. Oke. Kalau ini PM juga? iya, Masih. dulu saya PM. Tahun berapa? 2018 saya sakit. 2018. Ya, Sakitnya kenapa? Bagaimana? Coba ceritakan. Saya sakit pas saya kerja kan di Bandung. Dulu tuh saya tuh memang dibilangnya anak apa ya? Anak nakal. Anak nakal. Pernah jadi bandar.
dari narkoba juga ya, waktu itu. Nah setelah itu 2018 saya berangkat kerja ke Bandung. Saya kerja di situ dan ada yang nggak tahu naruh apa sampai saya langsung di situ. Ngamuk saya di situ teh. Perasaan saya waktu itu merasa saya itu Jagoan. sakti, iya jagoan teh. Merasa saya itu jadi Prabu Siliwangi. iya itu jadi Prabu Siliwangi waktu itu benar teh. Betul. Ada silet tuh, ada silet makan di depan teman saya yang satu mes. Terus ya gitu ngamuk. Kamu masih inget ya? Ingat. Dan saya waktu itu memang pernah ada videonya. Mama saya kan kerja di Arab. Itu juga faktor utamanya pemicu saya dari dulu. Akhirnya saya waktu itu ke pergaulan bebas karena saya korban perceraian. Saya ditinggalkan sama ibu saya ke Arab itu udah sekarang 10 tahun. Bapak saya memang belum pernah menengok itu. Yang paling saya sedih itu teh pengalaman saya dulu ya. Pas ada rapat di sekolah, semua keluarga teman saya, maksudnya orang tua ya, itu dengan orang tuanya. dengan orang tuanya, saya hanya sendiri. Setiap saya ada masalah juga di situ kan, saya sering nakal, dipanggil saya sama guru. Katanya bilang kamu ke keluarga bikin surat apa pemanggilan, saya taruh, saya bakar. Akhirnya guru saya langsung menyampaikan langsung ke teman saya. Nah di situ juga guru juga memaklumi. Saya nyampe sekarang ya begitulah, sekitar 10 tahun belum ketemu sama ibu saya. Dari situ faktor utama saya. Akhirnya saya merasa memang dari segi materi mama saya membiayai, bapak saya pun nggak ada. Bapak saya ada kan. Nah di situ saya tuh bingung. Setiap Itu penyebab kenakalan iya, penyebab kenakalan mengakibatkan Iya. skizo. Oke. Skizo tahun berapa mulai? 2018. 2018 Ya, ya? saya waktu Itu itu langsung ke sini nggak? enggak, saya Kemana dulu? saya kerja dulu teh. Saya itu Bukan setelah sakit, dibawa kemana? setelah sakit Pengobatannya. pengobatan pertama ke non medis, Non medis. ya ke pesantren gitu. Pesantren. Saya masih ngamuk di situ. Masih Berapa pesantren? 2. Di pesantren. Ya, yang pertama pas saya kambuh itu dibawa dulu ke pesantren di daerah saya. Saya masih di situ, saya merasa takut dengan hal-hal gaib. Iya. Saya kesini nyampe nenek saya itu ngurus saya pas sakit itu nggak tidur. Nah, Semua setelah yang kesekian terus ke panti, bagaimana kondisi Randy waktu awal atau minggu pertama? Pas waktu ke panti itu kan dikasih obat tidur. Setelah bangun jam 12 ada pintu kan, dual ditendang. Jagoan ya. Iya. Kalau boleh saya terus terang nimbrung nih, sorry ya. Saya juga diserang habis sama dia. Oh gitu. Iya. Ya suatu saat ya karena serangan ini bisa berbahaya. Ya pahanya saya tangkis saja dengan siput. Dek. Setelah sadar dia, Pak, 3 hari saya Iya, saya nggak bisa ini 3 hari ini. kan menyerangnya itu berbahaya sekali. Satu dia punya basic bela diri silat, Oh bila dari silat. bela diri Mana? silatnya Iya. oke. Jadi kalau menyerang orang bisa berbahaya. Makanya shock terapinya, biarlah dia yang nyerang, tapi saya aduh, enggak, pelan. Saya takis dengan ini, dia Pak, tapi sudah sembuh ya ngomongnya. Iya. Waktu itu udah ya mungkin beberapa bulan sudah sembuh. Iya. Baru dia cerita. Ya, Ini totalnya udah berapa lama sampai sini? 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan, iya. benar-benar pulih 3 bulan. Terus saya pulang. 3 bulan pulang, terus kami panggil, kami butuhkan untuk membantu kami. Nggak dipanggil sebenarnya, dia sendiri Ah. yang mengutarakan.
Katanya boleh nggak saya ikut ke panti? Kamu apa? Bete di rumah pengen di panti aja, kalau bisa minta bantu-bantu apa kayak di panti. Ya udah, sekarang jadi Sebagai ungkapan terima kasih. sekarang udah jadi sekretaris kan, sekretaris panti ini ya. Ini bendahara, ini sekretaris. Dan saya Pengurusnya pernah ini, aja, pernah itu. Kak pernah ikut latihan juga di Palu. Iya. Di Palamarta, nah, ya. Mungkin tim Kemensos tahu persis Iya. ya Palamarta ya. Nah ini Lendi ini pernah ikut pelatihan rehab lanjutan selama 3 bulan. Iya. 3 bulan, 30 tahun. 3 abad. 3 bulan. Umur berapa sekarang? Oktober sekarang tuh 23. 23 ya, masih muda. Kayaknya masih belum 20. Di sini total berapa orang, Pak? 60 kan total semua penghuni 60. 60, terus yang udah total sembuh Hampir setengahnya, lebih malah 70% 15 orang. yang itunya. Yang sudah kita berdayakan 15. Yang udah kita berdayakan 15, tapi yang sudah Ini udah banyak itu pulang. 50%-nya udah. Tapi yang di sini kan ada yang psikotik gelandangan juga. Yang kita kami khusus daerah Cipanas ini, Cianjur, kami kan sudah Yang Andri Kesa itu 15, ada. 18 yang Andri Kesa 15. Itu yang dari jalan kita bawa, termasuk Mas Mahendra. Oke. Dan sekarang ada yang sudah bisa diberdayakan, ya ada yang masih mau fase gitu, mulai pemulihan. Yang udah bisa diberdayakan seperti suka apa bersih di depan lah, suka gunting rumput apa kayak gimana. Yang penting ya dia ada kegiatan. Yang penting dikasih golok aja gitu. Bukan sorry. Justru jangan sampai ada golok maksudnya gitu. Dikasih kegiatan. kekerasan dan benda tajam. Khawatir munculnya gejala impulsif Oh, ya. yang tiba-tiba meledak emosinya kemarin. Walaupun sangat tipis kemungkinannya bagi ODGJ yang disiplin minum. Selama di sini disiplin minum. Kalau sudah di luar, kami nggak tahu. Oke, Pak, ini kan kondisinya malam ya, jadi kita nggak bisa ketemu sama PM-nya ya, nggak bisa ketemu sama PM-nya. Jadi Bisa melihat tempat ini silahkan. nggak usah. Nanti hari Minggu aku boleh ikut ke sini lagi. Mungkin boleh berbagi dan silaturahmi ya. Itu dan di belakang banyak kali mau lihat tempat Bogor 24 tahun itu. Oke guys, sekian dulu untuk dengar ini. Akhirnya mau ngomong apa? Luar biasa, banyak pengalaman, pelajaran yang berharga banget buat hari ini. Buat kalian terus ikutin vlog dari aku, jangan lupa di subscribe, like, and comment.